Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat Abah Haji Agung sekeluarga, keluarga besar AFCO Group, Bapak Ibu jamaah Masjid Buwarno, dan para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita tidak bosan-bosannya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita semuanya. Salah satunya berupa nikmat malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah bisa mengikuti kegiatan rutin pengajian kajian kitab fikih malam Kamis melalui kitab Bulughul Maram. Mudah-mudahan ini menjadi jalan Allah menambahkan hidayahnya kepada kita semuanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi panutan kita dalam meraih kesuksesan, kebahagiaan hidup di dunia ini maupun panutan dalam meraih kesuksesan dan kebahagiaan hidup di akhirat kelak. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari bersama-sama kita awali pengajian ini dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan umur panjang yang barokah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan nikmat iman sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan beriman. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan kita juga diberikan istiqomah dalam kita melaksanakan tuntunan dan ajaran agama Islam ini. Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain wa jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin summa jami'i ulama'i hadhil madinati Jombang wa masyaihiha bi anna Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim wa yu'itu alaina min barakatihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada pertanyaan yang diberikan kepada saya secara tertulis pada hari Rabu yang lalu
setelah selesai pengajian, pertanyaannya, bolehkah orang yang sedang junub ini memotong kuku atau menyisir rambut? Pertanyaan ini sangat sering ditanyakan, khususnya oleh para ibu-ibu, karena ibu-ibu ini selain junub ini juga ada hadas besar berupa haid, kemudian nifas, dan juga istihadah. Kalau junub ini hanya khusus untuk orang laki-laki, kalau junub ini bisa untuk orang laki-laki dan bisa untuk orang perempuan. Tapi kalau haid, istihadah dan nifas itu hanya khusus untuk orang perempuan. Tetapi statusnya sama, orang yang junub dengan orang yang haid itu berstatus sebagai orang yang hadas besar. Dalam keadaan junub, junub ini apa sih? Anak-anak kecil tidak apa-apa ya, yang penting penjelasannya tidak vulgar. Junub ini ketika keluar mani atau berkumpul suami istri, meskipun tidak sampai keluar mani, tapi kalau sudah berkumpul dalam tanda kutip ya, tidak sampai keluar mani, jadi sudah berkumpul tapi tidak sampai keluar mani, maka ini juga berstatus sebagai orang junub. Junub itu menurut bahasa artinya jauh, asalnya begitu. Maka dalam ayat Al-Quran kita diperintahkan untuk memperhatikan kerabat, baik kerabat yang dekat atau kerabat yang jauh. Kemudian juga diperintahkan untuk memperhatikan tetangga. Wal jaril junubi dalam ayat Al-Quran, wal jaril junubi itu maknanya bukan tetangga yang junub. Jadi wal jaril junubi itu bukan tetangga yang junub, tetapi tetangga yang jauh, yang membutuhkan bantuan dari orang-orang yang mampu. Itu juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa junub ini menjadi istilah orang yang keluar mani atau setelah berkumpul suami istri? Karena orang yang keluar mani dan orang yang setelah selesai kumpul suami istri, meskipun tidak keluar mani, itu wajib menjauhi pertama sholat. Orang junub nggak boleh sholat. Wajib menjauhi membaca Al-Quran. Tidak boleh membaca Al-Quran orang yang sedang junub. Orang haid itu juga nggak boleh membaca Al-Quran. Tapi kalau zikir boleh. Kalau zikirnya ini dengan ayat Al-Quran, niatnya bukan membaca Al-Quran tapi niat zikir, itu diperbolehkan. Dalam Al-Quran ada banyak doa, termasuk doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu juga ayat Al-Quran kalau dibaca oleh orang yang junub, tapi bukan niat membaca Al-Quran, tapi niat membaca doa, niat zikir, itu diperbolehkan. Yang tidak boleh itu kalau membaca Al-Quran. Memegang mushaf Al-Quran itu bagi orang yang junub, orang yang haid, orang yang nifas, itu juga tidak diperbolehkan. Memegang, membaca juga nggak boleh. Tapi kalau hadas kecil itu hanya nggak boleh memegang mushaf Al-Quran.
Kalau membaca boleh. Bagaimana bisa membaca tanpa memegang? Lah yang hafid Quran kan membaca Al-Quran tanpa memegang mushaf Al-Quran boleh. Nggak punya wudhu deres Al-Quran boleh. Meskipun yang lebih baik adalah ketika membaca Al-Quran itu dalam keadaan suci, baik dari hadas kecil maupun dari hadas besar. Kemudian orang yang junub ini juga tidak boleh atau wajib menjauhi masjid. Wajib menjauhi masjid. Kecuali hanya lewat itu boleh. Tapi kalau sampai ya seperti ini itu tidak diperbolehkan. Tapi para ulama memberikan penjelasan bahwa wanita yang sedang haid tidak boleh tinggal atau berdiam diri di masjid itu karena dikhawatirkan akan mengotori masjid, karena darah haid itu hukumnya najis. Tapi kalau sekarang ini kan zamannya sudah berkembang, di mana orang haid itu tidak kelihatan haid ya. Wanita yang keluar darah itu tidak kelihatan keluar darah karena sudah ada apa? Bantal ya, bantal. Jadi sudah ada alat yang bisa menahan atau menjaga agar darah ini tidak tercecer di mana-mana, termasuk ketika di masjid. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, karena itu kemudian orang yang keluar mani atau selesai berkumpul dengan suami istri karena tidak boleh mendekati beberapa hal tadi itu atau dilarang melakukan hal-hal tadi itu, maka mereka kemudian disebut dengan junub. Jadi orang yang sedang jinabat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kemudian pertanyaannya, ketika sedang junub, ketika sedang haid, ketika sedang nifas, apakah hukumnya memotong kuku atau menyisir rambut atau memotong anggota tubuh yang lain? Misalnya kalau orang laki-laki nyukur kumis atau motong jenggot atau rambut bawah misalnya, ya ini misalnya ya, rambut bawah ben diterjemahno dewe-dewe, mbok rambut kaki mbok apa wis terserah wis. yang sudah balik pasti sudah paham ya. Ini para ulama atau yang sering kita dengar, ini yang sering kita dengar dari orang-orang dulu, orang-orang tua, termasuk saya juga pernah mendengar itu dari orang-orang tua. Dalam keadaan haid, dalam keadaan junub itu tidak boleh memotong kuku, tidak boleh menyisir rambut. Kenapa nggak boleh menyisir rambut? Karena dikhawatirkan nanti ada rambut yang rontok. Kalau ada rambut yang rontok, kemudian memotong kuku atau memotong yang lain, itu nanti ketika akan mandi, maka rambut yang rontok, kuku yang dipotong atau anggota tubuh lain yang dipotong itu tidak ikut dimandikan. Maka kita mendengar dari orang-orang tua, akhirnya kemudian tidak diperbolehkan. Nah, setelah saya membaca, mempelajari terkait dengan hal tersebut, ternyata ditemukan di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh ulama besar, ulama terkenal, Al-Imam Al-Ghazali. Sering mendengar ya namanya ya, Imam Ghazali, ulama tasawuf, ulama besar. Dalam kitab Ihya Ulumuddin itu memang disebutkan tidak seyogyanya, bahasanya la yam bagi lil junubi. Jadi tidak seyogyanya itu, jadi tidak secara tegas melarang, tetapi dengan bahasa tidak sebaiknya, tidak seharusnya. Orang yang sedang junub itu yuqallima azfarohu, memotong kuku-kukunya, wayahliqa sya'rohu, atau memotong rambutnya.
Atau yang lain, bahkan di situ juga disebutkan ayyatahajjama. Yatahajjama itu bekam. Bekam itu mengeluarkan darah. Alasan Imam Ghazali di dalam kitab ini karena anggota tubuh yang terpisah dari orang itu ketika junub itu nanti pada hari kiamat akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan menuntut kepada orang yang sedang junub itu. Itu bahasanya begitu di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Imam Ghazali. Tetapi para ulama ahli fikih, saya baca di kitab Al-Fiqhu Alal Madzahibil Arba'ah, fikih menurut madhab 4, ini ternyata tidak ditemukan pendapat yang mengharamkan orang yang sedang junub ini memotong kuku, kemudian apa tadi? Mengeluarkan darah tadi itu apa namanya? Bekam, sampai lali. Melakukan bekam, motong rambut. Ini tidak ditemukan. Bahkan ada qaul sahabat. Qaul sahabat itu kalau di dalam istilah ya fikih atau istilah agama itu namanya asar. Apa? Asar. Pakai hamzah, pakai sa, bukan asar sholat asar, bukan. Tapi pakai hamzah, pakai sa. Asar. Asar itu ucapan para sahabat. Kalau sabdanya Nabi itu namanya hadis. Kalau ucapan sahabat itu namanya asar. Ada sahabat Atok namanya. Sahabat Atok itu ditanya oleh sahabat yang lain tentang orang yang junub itu memotong kuku atau menyisir rambut. Beliau menjawab, yahtajimu al-junubu wa yuqallimu azfarahu wa yahliku sya'rahu wa illam yatawaddo. Bahasanya sahabat Atok begitu. Orang yang junub itu, kata beliau, boleh melakukan bekam, boleh memotong kuku, boleh memotong rambut, wa illam yatawaddo, sekalipun belum berwudu. Maka para ulama-ulama madhab fikih tadi melihat ternyata ada qaul atau ucapan dari sahabat Nabi yang tidak ada larangan bagi orang yang sedang junub, termasuk juga wanita yang sedang haid, ini memotong kuku atau memotong rambut atau melakukan bekam. Bahkan kalau kita membaca hadis, ini ada riwayat yang menceritakan Nabi bersama para sahabat ketika melakukan ibadah haji. Ibadah hajinya Nabi itu namanya haji wada, karena beliau hanya melakukan ibadah satu kali itu. Haji wada, haji satu kali itu sekaligus juga yang pertama dan yang terakhir. Ketika haji wada ini, Siti Aisyah itu istri Rasulullah, ini ketika menjelang masuk Arafah, masuk Arafah itu berarti untuk wukuf di Arafah, ternyata beliau haid Siti Aisyah. Dan kemudian oleh Siti Aisyah diberitahukan kepada Rasulullah, kepada suaminya, Nabi, saya ini sedang haid, saya keluar haid, ini bagaimana? Maka Rasulullah kemudian mengatakan kepada istrinya, kepada Siti Aisyah, kalau begitu mulailah kamu ibadah haji ini dengan haji terlebih dahulu.
Jadi ibadah haji itu ibadah haji itu kan mesti melakukan ibadah umroh. Tapi mana yang didulukan, haji dulu apa umroh dulu? Ini kemudian dikenal hari ini itu ada haji yang disebut dengan haji tamattu, yaitu umroh dulu baru kemudian setelah umroh ini haji. Jadi umroh dulu, umroh seperti yang panjenengan lakukan. Orang yang haji itu umroh dulu, seperti yang panjenengan lakukan umroh itu. Setelah umroh baru kemudian melakukan ibadah haji, itu namanya haji tamattu. Ada kalanya haji dulu, umrohnya setelah haji. Ini bagi orang-orang yang berangkat hajinya mungkin mepet dengan waktu wukuf di Arafah, atau namanya haji ifrad, haji ifrad, atau yang terakhir, yang ketiga, haji dilakukan tidak terpisah dengan umroh, jadi bersamaan. Ini namanya haji kiron, bukan haji kirun dulu ya, haji kiron. Jadi rata-rata orang Indonesia itu hajinya menggunakan haji tamattu, haji yang paling mudah. Tapi ada damnya, karena memilih haji yang paling mudah itu ada damnya, yaitu menyembelih seekor kambing. Nanti di sana tinggal bayar. Jadi yang bagian nyembelih, yang bagian membagi dagingnya sudah ada tersendiri, sudah dikelola oleh pemerintah Saudi. Nah, bahkan di dalam kalimatnya Rasulullah tidak hanya mulailah kamu ibadah haji dulu, tetapi juga beliau mengatakan lepaskan tali rambut kamu dan sisirlah rambut kamu. Kata-katanya seperti itu, watamashiti sya'roki. Jadi bahasa Arabnya sisirlah rambut kamu itu watamashiti sya'roki, dan sisirlah rambut kamu. Maka hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan hadisnya ini sahih. Dari hadis ini maka kemudian para ulama, ya mayoritas ulama, kecuali ulama yang mengikuti pendapatnya Imam Ghazali tadi, itu semuanya berpendapat boleh, ya, ketika sedang haid, ketika sedang junub, ini memotong kuku atau memotong rambut. Faham nggih? Ibu-ibu paham nggih? Paham. Hanya kalau ingin lebih hati-hati, hanya saja. Misalnya kalau tidak ada kepentingan ketika sedang junub itu kan, kalau junub kan waktunya pendek, ya, sebelum subuh junub, ya, kemudian menjelang sholat subuh kan wajib mandi, itu waktunya kan pendek, ya, nggak usahlah motong kuku atau motong rambut. Artinya mandi dulu itu akan lebih bagus. Jadi bahasa fikihnya, kaidahnya, al-khuruju minal khilafi aula, al-khuruju minal khilafi mustahabun. Bahasanya begitu. Mengikuti yang boleh tidak apa-apa, tapi ada yang tidak memperbolehkan. Bagaimana? Yang baik adalah mengikuti kedua-duanya. Jadi meskipun boleh, tapi kita tidak melakukan. Ya, itu kan lebih hati-hati namanya. Jadi kita mengikuti pendapat yang boleh, tapi kita tetap hati-hati, ya. Jadi tapi kalau memang bagi wanita yang haid khususnya ini waktunya kan lama, apalagi nifas. Nifas itu, ya, waktunya yang normal itu 40 hari. Nifas itu. Kalau haid normal itu 7 hari. Itu yang normal. Bahkan nifas itu bisa sampai 60 hari. Tapi kalau haid maksimal itu 15 hari itu kalau haid. Kita bisa bayangkan kalau ibu-ibu 60 hari enggak sisir rambut, kira-kira rasanya kaya apa? Halo. Aku takut sampean lho, Bu, aku gak duwe rambut kayak sampean lho ya.
Apalagi sing rambutnya akeh tumone. Apalagi sing rambutnya akeh tumone. 60 hari nggak nyisir rambut itu rasanya kaya apa? Pasti juga nggak sampai 60 hari saja yang banyak kutunya itu hampir tiap hari petan. Ya, dan petan itu sangat nikmat sekali ya. Apalagi sampai ya, kemana-mana ya. Jadi petan itu gak kroso ya, ngerasani wong sampai oleh sak gang itu gak kroso. Jadi sing metani yo gak kroso, sing dipetani yo gak kroso, saking nikmati. Makanya istri saya larang petan tuh, saya larang. Bukan karena nggak boleh petannya, bukan, boleh ndak apa-apa. Tapi nek wis kadung petan niku lali sembarang kalir. Mulai mesti nggawa berkat. Berkate iku mesti ceritane terus niku wae terus ngeten sampean niku lho Mas. Akhirnya wis mari ngene gak usah petan. Ya berkate bahaya. Sing digawa mulai berkate bahaya. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan yang bertanya ini bisa memahami ya jawabannya ya. Nggak ragu ya ketika sudah mendengar jawaban ini, insya Allah nggak ragu ya. Jadi kalau mau mengikuti pendapat yang tidak boleh monggo ya, tetapi kalau mengikuti pendapat yang boleh juga silahkan. Tapi kalau mau yang lebih hati-hati ya, ini kalau tidak ada kepentingan nggak usah, baru kalau ada kepentingan ya ndak apa-apa. Kalau misalnya keramas, orang yang haid belum suci tapi keramas, bagaimana? Ya sama dengan menyisir rambut tadi. Menyisir rambut kan dikhawatirkan ada rontok sebagian rambut, keramas pun juga begitu. Mengikuti pendapat mayoritas ulama diperbolehkan, ndak apa-apa. Apalagi kalau istrinya ini masih muda. Kalau haid misalnya sampai 15 hari kemudian nggak keramas sama sekali selama 15 hari. Jangan salahkan suami kalau kemudian berpaling ke yang lain. Halo. Lah ya. Lihat delok bojone, delok sing istri, yang istrinya rambutnya di rumah kan nggak pakai godong kalau dengan suami. Wis gak keramas, gak disureni, ambune gak enak. Lalu suaminya mau betah gimana? Mau betah gimana? Nggak apa-apa. Jadi diperbolehkan. Jadi yang penting tadi ada kepentingan, itu lebih bagus begitu. Jadi kita mengamalkan dua pendapat ini, mengambil yang hati-hati. Kalau nggak penting ya nggak usah. Ya, mosok tiap hari keramas, misalnya bagi orang yang haid tiap hari keramas. Sampean iku jarene haid kok bendino keramas. Iya. Nah iya, diarani suci iku durung sholat, tapi diarani jek haid iku kok bendino keramas ya. Paling ya 2 hari 3 hari lah, itu normalnya orang keramas itu. Itu Bapak Ibu dari pertanyaan yang disampaikan ke saya, mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya kita bacakan hadis yang menjelaskan tentang pakaian ya. Dalam pertemuan yang lalu dijelaskan hadis Nabi bahwa ada bahan kain pakaian atau bahan yang dibuat untuk pakaian ya. Pakaian itu bisa baju, bisa sarung, bisa celana, bisa serban, bisa kopiah. Ya, itu pakaian. Jika dibuat dari bahan sutra dan sutranya ini murni, maka itu haram dipakai oleh orang laki-laki, tapi tidak haram dipakai oleh orang perempuan. Setiap larangan, bahkan tidak hanya larangan, kewajiban ataupun hukum Islam itu pasti semuanya ada kebaikan di dalamnya. Dan itu sudah saya jelaskan pada pertemuan yang lalu. Mengapa orang laki-laki dilarang memakai pakaian dari kain dari bahan sutra murni? Itu sudah saya jelaskan hikmahnya. Jadi tidak ada sesuatu yang dilarang di dalam agama yang membawa kepada kebaikan, itu tidak ada.
Karena semangat agama itu memberikan kebaikan kepada manusia, itu semangat agama. Jadi bahasa agamanya itu jalbul masalih wadarul mafasid. Bapak Ibu biar paham. Semangat agama itu sebenarnya adalah untuk memberikan kebaikan kepada umat dan untuk menolak kerusakan. Itu semangat agama. Maka saya contohkan kemarin kenapa Islam mengharamkan sutra bagi orang laki-laki tetapi diperbolehkan bagi orang perempuan. Ternyata dibuktikan dengan penelitian melalui ilmu pengetahuan modern. Ternyata orang laki-laki ketika memakai pakaian sutra murni itu berpengaruh, berdampak pada hormon apa kemarin istilahnya? Maskulin ya. Hormon feminin ya, hormon feminin. Itu sangat berpengaruh. Itu ilmu pengetahuan modern telah membuktikan itu. Jadi semua yang diajarkan di dalam agama ini mengajarkan kepada kita untuk memahami bahwa Allah melarang sesuatu, Allah memerintahkan sesuatu, itu tidak lain adalah untuk kebaikan manusia, kebaikan hambanya. Jadi tidak ada sesuatu yang dilarang itu membawa kepada kebaikan. Prinsipnya begitu. Zina kenapa dilarang di dalam agama? Kalau seandainya zina itu tidak dilarang di dalam agama, ini nggak ada keturunan yang jelas, nggak ada keturunan yang jelas. Santri-santri iki anake sapa gak ro. Ngakune bapake jenenge sapa? Katanya nyebutno jenenge kok nanduk kene nek wonge kan gak penak. Jenenge si A misalnya. Ya mirip wajahnya mirip si A tapi irungnya koyok si B misalnya. Nah, repot gak jelas. Dan itu berdampak pada kewajiban dan hak. Kalau jelas begini kan orang tua itu punya kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Kalau jelas keturunannya. Dan yang paling utama bahwa dilarang zina itu akhirnya kita punya istri itu juga merasa tenang. Halo. Dilarang zina itu kita punya istri juga akhirnya merasa tenang. Saya ngaji begini aman. Ya, coba kalau zina tidak dilarang. Kalau zina itu diharamkan. Saya ngaji begini pasti ngajak istri saya. Halo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, ini orang laki-laki dilarang memakai perhiasan dari emas. Ya, kalau orang perempuan diperbolehkan menggunakan perhiasan dari emas. Yang ketiga, dilarang bagi orang laki-laki juga dilarang bagi orang perempuan memakai bahan emas tapi bukan untuk perhiasan. Dalam hadis kemarin apa? Piring dari emas, kemudian gelas dari emas, sendok dari emas, apalagi sepatu dari emas. Itu tidak boleh, laki-laki juga nggak boleh, perempuan juga tidak boleh. Baik, sekarang kita lanjutkan ke hadis berikutnya. An Umar radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an lubsil hariri illa maudhi'a isbi'aini au salasin au arba'in muttafaqun alaihi wal lafdhu li muslimin. Hadis diriwayatkan dari sahabat Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang an lubsil harir, memakai pakaian dari sutra, illa maudhi'a isbi'aini, kecuali seukuran 2 jari. Halo. Kecuali seukuran 2 jari, au salasin atau 3 jari, au arba'in atau 4 jari, hanya sampai 4. Ini namanya rukhsah. Rukhsah itu keringanan,
Jadi ketika orang laki-laki dilarang memakai pakaian yang terbuat dari bahan sutra murni, ternyata larangan ini tidak mutlak. Artinya masih diperbolehkan. Misalnya ada bahan dari kain sutra, baju ini ada bahan dari kain sutranya, tapi ukurannya ini dibatasi oleh Rasulullah, dua jari. Jadi misalnya baju kemudian ada variasi depan begitu, ya ada variasi depan, atau biasanya pakaian baju kokonya orang laki-laki itu kan depannya biasanya ada variasinya ya. Ya kayak bajunya arek iku lho, sing baju koko sing enek tengahe enek kembangane itu misalnya. Nah, ketika kembangannya ini dibuat dari bahan sutra, kan hanya kembangannya segini itu boleh. Atau 3 jari atau 4 jari. Itu batasan maksimalnya adalah 4 jari boleh. Jadi yang sutra hanya bagian depannya saja. Ya. Yang lain bahan dari yang lainnya. Kemudian hadis berikutnya an Anasin radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam rakhasa itu memberi keringanan li Abdurrahman ibni Aufin, memberi keringanan kepada sahabat Abdurrahman bin Auf. Kita tahu sahabat Abdurrahman bin Auf itu sahabat Nabi yang kaya raya. Jadi memang garisnya sugih. Nggih, Pak Agung nggih. Garisnya sahabat Abdurrahman bin Auf itu garisnya sugih. Ketika di Mekah itu kaya raya. Tapi ketika hijrah, kekayaannya itu semuanya ditinggal, enggak ada yang dibawa sedikit pun. Karena orang kafir pada waktu itu kalau melihat mendapatkan sahabat Nabi yang hijrah ke Madinah dengan membawa harta bendanya, pasti dia tidak akan selamat. Tidak hanya dirampas harta bendanya, tetapi juga akan dibunuh orangnya. Maka sahabat Abdurrahman bin Auf ini kemudian hijrah ke Madinah itu dengan meninggalkan semua harta bendanya yang sangat banyak di Makkah. Nah, ketika di Madinah ini diberi modal oleh salah satu sahabat Ansor, sahabat yang di Madinah yang menolong para sahabat-sahabat yang hijrah itu namanya sahabat Ansor. Diberi modal, ya memang garisnya orang kaya, jadi diberi modal ini cepat berkembang dan kembali menjadi orang kaya lagi. Itu sahabat Abdurrahman bin Auf. Zubair dan sahabat Zubair, jadi memberi keringanan kepada sahabat Abdurrahman bin Auf dan sahabat Zubair fi qamisil hariri, untuk memakai baju dari kain sutra, tapi fi safarin, ketika keduanya dalam bepergian, min hakkatin, karena ada gatal-gatal kanat bihima yang menimpa keduanya. Muttafaqun alaih, hadis ini juga sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kain yang dipakai, baju yang dipakai oleh sahabat Abdurrahman bin Auf dan sahabat Zubair ini murni dari kain sutra, bukan campuran. Murni dari kain sutra. Tapi diberi keringanan oleh Rasulullah, diperbolehkan. Tapi alasan memperbolehkannya ini karena sahabat Abdurrahman bin Auf dan sahabat Zubair pada waktu itu kena penyakit gatal. Kena penyakit gatal. Kalau penyakit gatal itu pakai baju dari kain sutra itu tidak terasa sakit karena kain sutra itu lembut, maka diperbolehkan. Ini sebagai rukhsah, sebagai keringanan. Tetapi ketika tidak sakit tentu tidak diperbolehkan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, para ulama kemudian menjelaskan kalau sekarang ini, zaman kita sekarang ini, sakit gatel itu umumnya arek-arek santri kan sakit gatel ya. Enak sing sakit gatel, gudiken. Santri ku rata-rata gudiken Magung, enggak ngerti, enggak tahu di sini ada yang gatel apa enggak. Ya, di rumah saya juga rata-rata terutama yang santri-santri baru
itu mesti gatel. Dan itu biasanya kemudian jadi alasan santri-santri baru itu untuk tidak kembali ke pondok, ya. Tapi orang tua yang kenceng tetap, ya, dikembalikan ke pondok. Di mana-mana begitu. Tapi pondok-pondok modern yang sekarang sudah lebih bagus, ini sudah mulai berkurang, bahkan mungkin sudah tidak ada. Orang dulu mengatakan mondok itu kalau nggak gudiken nggak afdol. Halo, mondok itu kalau nggak gudiken duduk santri tulen. Nanti santri nek gurung tahu gatelen, ojo ngaku dadi santri. Berarti saya juga pernah gudiken, pernah. Ya tambah nemen biyen zaman saya. Maka zaman sekarang gatelen itu meskipun tidak pakai kain sutra itu juga tidak apa-apa. Kain-kain sekarang itu banyak kain yang halus seperti sutra itu banyak. Meskipun bukan kain sutra tapi seperti sutra itu banyak. Nah, nek merek sutra tapi bahannya bukan dari sutra murni, ya tidak apa-apa. Itu hanya baju sutra tapi bahannya campuran. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tentang baju yang terbuat dari kain sutra. Kemudian yang terakhir tambah satu hadis lagi, an Aliyin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Ali radhiyallahu anhu berkata, ini sahabat Ali mantunya Kanjeng Nabi itu pernah berkata begini, kasa an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khullatan sira'ah. Nabi pernah memberi pakaian dari kain sutra kepada Sayyidina Ali. Sira'ah itu pakaian dari kain sutra murni. Jadi pernah diberi, Ali ini ada kain dari bahan sutra murni, ini saya berikan kepadamu. Nah, oleh Sayyidina Ali, fa kharajtu fiha. Sayyidina Ali kemudian keluar rumah dengan menggunakan kain dari sutra yang diberi oleh Nabi itu dipakai oleh Sayyidina Ali. Fara'aitul ghadaba fi wajhihi. Ketika ketemu dengan Kanjeng Nabi, saya melihat, kata Sayyidina Ali, saya melihat wajah Kanjeng Nabi itu marah. Jadi melihat ghadab itu marah di wajah beliau, di wajahnya Kanjeng Nabi. Fasyaqaqtuha bainan nisa'i, maka kemudian kain itu saya lepas dan kemudian saya potong, saya bagi-bagikan kepada para wanita-wanita yang ada di rumahku. Ya, artinya Sayyidina Ali, ya, karpe itu gaya, karpe. Ya, jadi ada kain dari sutra dari Kanjeng Nabi, ini sakjane itu bukan untuk Sayyidina Ali, tapi diberikan kepada Sayyidina Ali ini untuk diberikan lagi kepada wanita-wanita yang di rumahnya Sayyidina Ali. Tapi ketika dibawa pulang itu oleh Sayyidina Ali mungkin kepingin jajal piye sih rasane sutra, jadi digawe karo Sayyidina Ali, ya. Maka dilihat oleh Kanjeng Nabi, kemudian Nabi nampak marah ya di wajah beliau. Saat itu juga kemudian Sayyidina Ali melepaskan dan kemudian memotong-motong kain ini dan dibagikan kepada para wanita yang ada di rumahnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah keterangan tentang bahan pakaian dari sutra murni, di mana ini dilarang bagi orang laki-laki tetapi diperbolehkan bagi orang perempuan. Tentu meskipun diperbolehkan bagi orang perempuan, ini bukan berarti kemudian orang perempuan memaksa-maksakan diri misalnya berpakaian dari bahan kain sutra. Ya, sampean delok kemampuane sampean. Jadi nek misalnya nanti pulang ngaji dari malam hari ini sampean pulang, kemudian sampean bilang ke suami sampean, "Pak, aku besok sampean antarkan ke Jombang beli kain sutra." Nguk bojone kaget, "Sampean njaluk apa, Dik?" "Kain sutra, aku kepingin gawe baju teko kain sutra." Kain sutra iku larang, Dik, regane iku 2 juta lebih. Ya, lebih Pak nggih. Bisa 10 juta, bisa 20 juta. Sampean kok njaluk kain baju dari kain sutra ini? Anggite sampean murah ta?
Ya katanya Ustadz Hanan tadi waktu ngaji orang laki-laki nggak boleh tapi orang perempuan boleh. Aku kan kepingin, ya kepingin tapi nek mampu gak popo, tapi nek gak mampu ya ojo dipaksakan. Jadi pakaian yang bagus itu adalah pakaian yang bisa menutup aurat, itu pakaian yang bagus dan sesuai dengan kemampuan kita. Saya kira itu dari saya, mudah-mudahan kita dapat ilmu dari pengajian malam hari ini dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.